Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab fil iqtisadi fil ibadah, bab tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Hadis ini berbunyi wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina as-sariyatayn fa qala ma hadha al-habl qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi. Fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Kemudian di masjid tersebut terdapat tali yang terikat di antara dua tiang. Tiang ini nih, tengah. Jadi diikat memanjang. Nabi melihat tali tersebut. Faqala ma hadzal hablu? Ini tali siapa? Qalu, para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Katakan para ahli hadis bahwa kemungkinan yang dimaksud Zainab di sini adalah istrinya beliau, Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kenapa membuat tali di antara dua tiang? Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Beliau radhiyallahu anha apabila salat kemudian merasa sudah capek, kemudian bergantung di tali tersebut begitu. Biar enggak apa? Biar enggak jatuh. Jadi ada tali yang nyarane. Salatnya diikat dengan bersandar pada tali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hulluhu, lepas. Enggak usah ada tali. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah di antara kalian salat apabila sedang semangat, silakan salat. Tapi apabila sedang malas atau sudah merasakan capek, maka silakan salat dalam keadaan duduk. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu istri Nabi SAW sholat di dalam masjid, dan sholat ini adalah sholat sunnah, sunnah karena afdalnya seorang wanita sholatnya di mana? Di rumah masing-masing. Tetapi tidak masalah, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan pernah melarang para wanita untuk datang sholat ke masjid, asalkan aman dari segala fitnah, maka tidak masalah. Di berbagai tempat di Indonesia ada orang sholat, suami istri datang ke masjid, suaminya di depan, istrinya di belakang, ada sitar, dan itu tidak masalah. Tetapi afdalnya adalah sholat di rumah. Tetapi Zainab di sini sholatnya adalah sholat sunnah, dan beliau radhiyallahu anha sangat semangat ketika sholat, sampai-sampai tidak mau berhenti, dan apabila sudah lelah, beliau bergelantung di mana? Di tali tersebut. Antum, masya Allah, rajin tahajud, saking gak mau ngantuk, tempel sini sholatib. Ini berlebihan. Kenapa di sini pakai sholatib? Biar anak gak tidur, merojah Al-Quran, sholat. Atau antum pakai gantungan, dicantel ke atas, biar gak tumbang. Ini berlebih-lebihan. Maka hendaklah seorang yang sholat apabila sedang semangat, silakan.
Sholatlah sesukanya. Tetapi apabila sudah lelah, capek, maka beristirahatlah. Atau sholat dalam keadaan duduk. Diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk dalam sholat nafilah. Antum sholat berdiri seperti tarawih, ya masya Allah, tarawih itu panjang. Kalau antum sudah bergetar, dengkulnya sudah mau putus, saking panjangnya, ya Allah quwata illa billah, tengah-tengah antum duduk aja udah. Daripada dipaksain pingsan, besok tidak ikut tarawih lagi. Rahimahullah mura'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kalau tidak mampu ya sudah, jangan memaksakan diri kita. Ya, beribadahlah semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk melepas tali tersebut. Dan dalam hadis ini, ikhwatul iman, terdapat beberapa faidah. Yang pertama, diperbolehkan wanita sholat di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh sahabiyah istri Nabi SAW ini, tetapi afdolnya adalah di rumah. Sedangkan laki-laki afdolnya sholatnya di mana? Di masjid, sholat fardu. Apakah boleh seorang laki-laki melaksanakan sholat fardu di rumah? Maka jawabannya boleh. Tapi ingat, ini mungkin sering dilakukan oleh beberapa rekan kita. Mana yang lebih afdol, sholat di rumah atau di masjid ketika sedang berada di pesantren? Ya, afdolnya semua sholat selain fardhu di rumah. Tetapi kalau di pesantren, sholat di masjid untuk menjadikan qudwah bagi yang lainnya. Karena para santri itu jadi aneh ketika kita bilang kumulin nafilah, usah-usahanya pada pulang sholat di rumah. Kata santrinya, kok usahanya nggak sholat nafilah juga? Karena usahanya sholat nafilahnya di mana? Di rumah. Nah, pada saat seperti ini maka afdalnya adalah sholat di masjid agar menjadi qudwah bagi yang lainnya, dan tidak ada santri ustaz aja nggak sholat fardu, nggak sholat nafilah di masjid langsung pada pulang. Akhirnya santri juga pulang. Kalau ditanya, ustaznya juga pulang. Padahal ustaznya sholatnya di rumah. Maka carilah yang paling maslahat, ya walaupun afdal di rumah, tetapi kita ada para santri yang mengikuti gerak-gerik kita. Apapun yang kita lakukan mereka tiru, maka sholatlah di masjid atau dicampur. Qobliyahnya di rumah, asal jangan masbuk, kemudian ba'diyahnya di masjid. Ya, sah-sah saja seperti itu. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagi orang yang memiliki kemampuan merubah sebuah kemungkaran dengan tangannya, maka diperbolehkan untuk merubahnya. Seperti Rasulullah memiliki kedudukan sehingga memerintahkan talinya untuk dicabut. Dan ini adalah perkara ma'ruf yang Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, cabut saja. Ya, takutnya nanti yang lain pada ngikut juga, akhirnya banyak tali-tali di mana? Di masjid. Dan kemudian yang berikutnya juga faidahnya, beramallah sesuai dengan kemampuan kita. Enggak usah sosok rajin, enggak usah sosok antum Masya Allah tabarakallah, tapi kemampuan kita terbatas. Kalau sudah capek istirahat. Ada pepatah, kalau kerja capek jangan mati-matian. Kalau antum mati, karyawan yang lain sudah siap menduduki posisi antum. Jadi kalau kita sudah capek di kelas, sudah mimisan, anak berjihad dalam mengajar, antum sudah mau pingsan, akhirnya rahimahullah di kelas, nah Masya Allah meninggal dalam keadaan mengajar. Tetapi itu takalluf. Atau misalnya antum sakit, memaksakan diri ke kelas, akhirnya mudarat bagi orang lain juga. Nah, ini tidak elok begitu ya. Jadi beramallah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, kita persilahkan orang lain untuk melengkapi pekerjaan kita. Kalau antum bekerja mati-matian siang dan malam, tidak ada istirahat, kemudian mengerjakan tugas sampai jam 1, nanti jam 2 lagi tahajud, sampai pagi halakoh, paginya lagi udah vertigo berputar semua, datang dengan tongkat, dibopong oleh para khidmah ke kelas kajian. Nah, itu silakan orang lain yang menggantikan. Kalau sekiranya tidak mampu, maka gantikan dengan orang yang mampu. Seperti itu. Ketika kita menjabat juga demikian. Kalau tidak mampu, gantikan saja sama orang lain. Karena kita harus tahu diri. Kalau dipaksakan tidak sempurna, maka ada orang lain yang mungkin lebih sempurna dibanding kita dan mampu fisiknya, maka biar orang lain yang melanjutkan. Tidak jadi masalah, tidak aib. Mundur karena
uzur daripada memaksakan menjadi mudarat. Kata Nabi SAW, ya dalam hadis yang mungkin nanti dibahas, kalau kita sholat, kemudian sholatnya sudah nggak karuan, ngantuknya sudah kebablasan, tidak bisa membedakan mana alhamdulillah, mana qul a'udzu birabbin nas, tidur dulu. Daripada lebih baik. Maka tahulah, harus tahu kondisi kita masing-masing, sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana keterbatasan kita. Kalau kita tidak mampu, minta tolonglah kepada orang lain yang lebih mampu, atau gantikan dengan yang lebih mampu, tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rahimahullahu mura'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu kondisi dirinya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, ini babnya mungkin agak aneh ya. Di depan menganjurkan untuk banyak beramal. Di sini menganjurkan untuk apa? Jangan terlalu berlebihan dalam beramal. Inilah tandanya bahwa ibadah itu ya terkadang harus ya semangat ada, tapi apabila sudah malas jangan ditinggalkan, tetapi ambillah yang paling apa? Yang paling mudah, yang paling ringan. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan kalau kita sudah malas, kemudian kita tinggalkan secara keseluruhan, maka beramallah ya khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, akan tetapi konsisten sesuai dengan ya kondisi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam